Halo saudara, jumpa lagi bersama saya Evi Kartika dalam Bincang Velox. Kali ini kita akan membahas mengenai radikalisme dan terorisme di tengah pandemi COVID-19. Untuk mengetahui tema tersebut lebih lanjut, saat ini sudah ada bersama dengan saya di studio Bapak Wawan Purwanto selaku Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Selanjutnya juga sudah ada Ibu Angel Damayanti selaku Dekan Fakultas Visipol UKI Jakarta. Selamat datang Ibu. Terima kasih undangannya Mbak Evi. Ya, sama-sama Ibu. Saya punya pertanyaan awal Pak. Ya. Mungkin lebih cocok dijawab melalui sudut pandang intelijen. Yang saya mau tahu nih Pak, menurut pandangan Bapak sendiri, kira-kira bagaimana tren radikalisme dan terorisme saat ini di tengah wabah COVID-19? Ya, sebetulnya mereka, para teroris itu biasanya memanfaatkan situasi. Kalau aparat siaga dia tiarap, tapi kalau aparat sedang sibuk dengan tugas-tugas yang lain yang kebetulan menyita perhatian, dia mulai menyelinap itu. Maka juga ada serangan-serangan di kepolisian, penjaga gitu, dan ini yang perlu diwaspadai. Dan kita harus sadari bahwa kelengahan itu sebenarnya mereka coba stake out sebelumnya ya, mereka coba cari di mana timing maupun letak saat kesibukan itu, dan disadari bahwa selama mereka melakukan stake out itu perlu ada satu upaya counter dan juga upaya deteksi dini dan cegah dini supaya mereka bisa kita blok dari gerakan-gerakan yang ada. Dan ibaratnya hit and run, dia melihat ada peluang lantas menyerang, habis itu lari. Dan kadang mereka justru asal-asalan, pokoknya menyerang dengan menggunakan apa yang ada saja. Dia ada senjata tajam, dia menggunakan senjata tajam. Dia ada bahan peledak seadanya di situ, juga digunakan itu. Atau dia menabrakkan sesuatu. Pola-pola ini terjadi setelah kekalahan ISIS. Dan di ISIS disyaratkan bahwa mereka dipersilakan menyerang di negeri masing-masing apapun caranya. Nah itulah, maka kita ingin ada satu literasi kepada masyarakat untuk juga waspada terhadap tumbuh kembang dari sikap dan perilaku di lingkungannya, di keluarganya, di peserta didik yang ada. Karena perubahan perilaku ini biasanya tidak mendadak, tapi ada satu proses. Oleh karenanya di tengah pandemi yang sekarang sedang mewabah, di mana kita juga terbelah ini konsentrasi, bahkan masyarakat juga ibaratnya terteror juga oleh pandemi ini, tapi dia mencoba untuk mencari kesempatan, mencuri ruang publik untuk melakukan penyerangan. Dan pola-pola seperti ini biasa dilakukan juga sebelum pandemi ini. Hanya sekarang dia juga banyak orang-orang kriminal juga memanfaatkan kesibukan ini untuk bisa bareng-bareng melakukan mencuri-curi kesempatan. Maka kita perlu kewaspadaan dini, deteksi dini dan cegah dini, dan saya yakin dengan bersama-sama kita lakukan upaya-upaya operasi bisa itu kita antisipasi begitu. Kemudian Pak, berkaitan dengan bidang Bapak untuk komunikasi dan informasi, menurut Bapak sendiri sebesar apa peran media yang dapat dimanfaatkan terkait kegiatan radikalisme dan terorisme di tengah wabah COVID-19 ini Pak? Kita tentu karena kita tidak bergerak di ruang hampa, kita bergerak di ruang di mana memang ada masyarakat pendengar, masyarakat pemirsa, masyarakat penikmat dari berita. Dan kita ini kan bukan ranah privat, tapi ranah publik. Maka kita sampaikan itu kepada publik supaya mereka tahu apa yang mesti mereka lakukan untuk berjaga-jaga di setiap perkembangan di lingkup terkecil hingga yang terbesar. Termasuk kita
berikan counter terhadap hoax ya, berita hoax yang ada, supaya masyarakat juga tercerahkan, dan kita sadari bahwa berita hoax itu 60% beredar, dan ajakan-ajakan untuk melakukan operasi-operasi aksi-aksi teror itu masif ya dilakukan, dan sampai saat ini memang mereka mencari cerah untuk khususnya kaum muda. Kaum muda ini lebih biasanya kan lebih menyala-nyala, emosi masih belum stabil, dia masih ingin tahu untuk belajar agama yang kadang-kadang lantas dibumbui dengan sikap yang berlebihan, kemudian dia lebih banyak kurang banyak tanggungan lah ya, sehingga mereka lebih cenderung merasa semangatnya ada dan relatif tidak ada beban. Nah ini yang khususnya mereka yang umur 17 sampai 24 tahun itu menjadi target utama untuk bisa melakukan itu. Nah untuk umur di atas itu memang menjadi second liner. Nah inilah yang perlunya adanya kayak Deputi Komunikasi dan Informasi itu memberikan pemahaman-pemahaman, termasuk counter-counter berita, andai kata ada yang memang harus diluruskan. Di samping itu juga kita lakukan patroli 24 jam. Bagi mereka-mereka yang juga melanggar hukum, kita ingatkan bahwa ini ada undang-undang ITE yang bisa menjadikan atau memberikan sanksi, supaya mereka juga memahami itu dan tidak berkelanjutan. Jadi kita lebih kepada bagaimana mendidik dan membina estom masyarakat, emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasi mereka. Begitu. Baik Bapak, kalau untuk Bu Angel sendiri Bu, ya menurut Ibu bagaimana tentang tren radikalisme dan terorisme saat ini? Kita bicara skop Indonesia dulu ya. Ketika kita bicara tentang pergerakan radikalisme di Indonesia, kita mesti tahu maksudnya gini, nggak semua kelompok radikalisme atau terorisme itu satu di Indonesia ini. Ada misalnya kelompok-kelompok radikalisme yang dia radikal hanya di gagasan. Artinya dia tidak punya keinginan misalnya melakukan aksi-aksi kekerasan, dia hanya di level gagasan saja atau wacana. Nah biasanya wacana-wacana yang muncul itu misalnya memang melemahkan posisi pemerintah karena dianggap misalnya pemerintah gagal melakukan program kerjanya, terutama di era pandemi saat ini ya, dianggap pemerintah tidak bisa memberikan rasa keselamatan atau kenyamanan atau keamanan, sehingga muncullah wacana-wacana ya. Kalau kita tahu ada misalnya beberapa seminar tentang pemakzulan presiden misalnya, atau mereka bergerak juga di level berita-berita hoax seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi ya, bahwa ada misalnya karena mereka tidak puas dengan kinerja pemerintah, kemudian mengeluarkanlah berita-berita melalui medsos, informasi hoax yang diselewengkan, atau bahkan informasi yang menganggap bahwa misalnya pemerintah telah gagal sehingga dituntut untuk mundur. Waktu itu sempat ada ya Pak Wawan pasti tahu ya, ada orang yang kemudian menuntut presiden mundur dengan informasi hoax yang disampaikan. Itu radikal yang gagasan. Kemudian ada radikal yang vandalisme, radikal yang mungkin karena kekecewaan terhadap pemerintah, rasa tidak puas terhadap pemerintah, kemudian mereka melakukan aksi-aksi kekerasan justru ya, walaupun mungkin tidak berniat untuk mengubah bentuk negara, tidak berniat untuk mengganti ideologi, tapi mereka melakukan aksi kekerasan. Katakanlah misalnya beberapa waktu lalu ada yang namanya kelompok anarko gitu ya, mereka melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mengancam keamanan. Kemudian ada misalnya aksi-aksi sweeping atau persekusi dari satu kelompok tertentu terhadap masyarakat misalnya. Nah itu kan sebenarnya aksi radikal yang vandalisme. Kemudian ada radikal yang milisi. Dia radikal yang kelompok radikal yang dia hanya muncul ketika memang ada konflik komunal di dalam masyarakat. Kalau nggak ada konflik, mereka tidur, sel tidur yang tadi Pak Wawan bilang. Mereka mungkin ya menyusup, tapi ketika mulai ada chaos, ada kekeributan, ada kekacauan akibat misalnya instabilitas politik misalnya, atau ada rasa tidak puas pemerintah terhadap pemerintah yang kemudian dilakukan dalam aksi-aksi yang lebih masif misalnya, dan ada tadi kata kuncinya ada chaos, kelompok radikal milisi ini kemudian muncul. Ya, ketika tidak ada bahaya, ketika aman, mereka tidak menjadi ancaman, tapi ketika chaos mereka menjadi ancaman. Kemudian ada radikal separatis, itu tetap ada gitu ya. Biasanya muncul akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah atau dianggap pemerintah pusat abai terhadap daerah-daerah tertentu. Dan ini bisa menjadi potensi nih, karena isu pandemi dianggap pemerintah tidak terlalu memperhatikan misalnya masyarakat di daerah-daerah tertentu ya, terutama yang agak jauh misalnya dari pemerintah pusat karena lokasi dan lain sebagainya, sehingga ada rasa ketidakpuasan. Nah ini yang mesti dikhawatirkan adalah seringkali
separatis ini dia tidak berdiri sendiri. Seringkali ada misalnya faktor eksternal yang menunggangi atau faktor eksternal yang membantu. Entah faktor eksternal itu dalam bentuk pemerintah negara lain atau organisasi-organisasi non pemerintah. Nah, ini yang juga mesti harus diwaspadai. Kemudian ada yang tadi seperti Pak Wawan sampaikan, ada kelompok radikal yang memang sudah teroris. Kelompok radikal yang memang ingin mengganti bentuk negara, yang ingin mengubah ideologi misalnya ya. Dan betul bahwa mereka melakukan aksi-aksi terornya gitu, dan biasanya masa-masa di mana katakanlah kita nih kemarin beberapa hari misalnya melewati masa hari raya besar tiga atau 4 agama, mulai dari Paskah, Jumat Agung, Paskah, Waisak, kemudian Idul Fitri, Nyepi, itu ada banyak hari raya. Nah, biasanya itu sebenarnya saat-saat yang paling nyaman tuh untuk kelompok teroris melakukan aksinya gitu ya. Kemudian tempat-tempat ibadah itu menjadi salah satu sarana atau tempat di mana mereka akan melakukan aksi terorisme. Nah, mungkin di Indonesia kondisi pandemi saat ini sepertinya tidak terlihat ada banyak aksi, tapi di negara lain, di Afghanistan itu masih tetap terjadi. Kemudian di Inggris tetap ada misalnya penusukan atau penembakan. Tadi pagi di Minnesota mungkin masih kaitannya dengan, saya nggak tahu apakah Floyd atau kaitan dengan terorisme, tetap ada penembakan. Bahkan di negara-negara di Afrika Utara, di Somalia, aksi terorisme masih tetap terjadi. Tapi di Indonesia yang terorismenya mungkin tidak muncul, tapi radikal yang lain itu sangat mungkin muncul. Gitu. Kemudian menurut Ibu, yang mana yang paling rawan untuk diwaspadai di Indonesia? Maksudnya jenis radikal atau teror mana yang harus kita paling waspadai? Oke, sebenarnya gini, keempat atau kelima kelompok radikal tadi sama bahayanya gitu ya, walaupun mungkin tingkat ancaman terhadap pemerintah, terhadap negara beda-beda levelingnya. Sehingga ketika kita tahu level mana yang paling mengancam atau level mana yang paling rendah tingkat ancaman, pemerintah tentu harusnya sudah tahu ya. Teman-teman aparat pasti tahu bagaimana menghadapi kelompok yang radikal hanya gagasan atau radikal yang sudah levelnya separatis atau radikal yang teroris. Nah, dalam kondisi saat ini yang memang harus diwaspadai adalah justru yang gagasan. Karena dengan kondisi PSBB ya, dengan social distancing, pembatasan sosial skala besar, orang disuruh di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah, yang dilakukan apa? Mereka akan menggunakan media sosial, media online. Dan itu menjadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Wawan, bahwa ini menjadi media yang paling aman, paling efektif digunakan oleh kelompok-kelompok radikal untuk menyebarluaskan informasi, terutama informasi hoax, informasi yang miring, yang bisa menjatuhkan legitimasi pemerintah. Nah, ini yang perlu diwaspadai, karena radikal ketika digagasan kan nggak kelihatan kalau dia belum sampai dalam bentuk aksi tindakan. Nah, ini yang pemerintah harus waspada, terutama apalagi ini tugas kerjanya Deputi 7 gitu ya, berkaitan dengan komunikasi dan informasi. Dan kita tidak tahu nih dengan kondisi WFH atau school from home gitu ya, berapa banyak anak-anak muda, terutama tadi Pak Deputi sudah sampaikan usia 17 sampai 24 tahun itu kan masa-masa anak SMA atau kuliah, dan sekarang hampir semua di seluruh wilayah Indonesia mereka belajar dari rumah, dan media online, media sosial itu menjadi sangat mudah diakses. Plus itu bisa menjadi sarana propaganda, sarana menyebarluasan informasi atau pengaruh dari kelompok-kelompok radikal, kemudian juga sarana untuk rekrutmen. Dan yang sekarang yang perlu diwaspadai juga adalah atas nama bencana COVID, banyak sumbangan-sumbangan, pembukaan donasi untuk biaya bantuan-bantuan kemanusiaan akibat COVID gitu ya. Nah, itu yang juga harus diwaspadai, jangan sampai kemudian dananya kemudian disalahgunakan untuk hal-hal yang tindakan-tindakan radikal atau katakanlah kelompok-kelompok teroris. Itu mungkin Mbak Evi. Mungkin kembali ke Pak Wawan. Ya. Menurut Bapak, faktor apa saja yang mendukung kegiatan kaum radikalis dan teror di tengah wabah COVID-19? Faktor utama dan faktor-faktor pendukung kira-kira, Pak? Ya, sebetulnya mereka ada 3 kekosongan ya. Kekosongan isi kepala, isi hati, atau isi perut. Nah, kekosongan isi kepala ini biasanya pemahaman yang keliru ya tentang sejumlah ajaran-ajaran itu ya. Kemudian isi hati ini soal keyakinan. Keyakinan yang keliru terhadap apa yang diyakininya dianggap benar, padahal ternyata sesuatu yang keliru. Kemudian masalah 3 adalah masalah perut, masalah ekonomi. Makanya kita itu melihat dari perkembangan yang ada, kita harus juga menilai si A ini basicnya apa gitu ya. Dan di situ kita mencoba terus melakukan tracing, dan mulailah kita mengatasi dari salah satu dari ketiga kekosongan ini. Dan mereka rata-rata karena pertemanan gitu ya,
Kalau diajarkan di sekolah, tampaknya ya secara umum ajaran-ajaran itu ya seperti biasa sesuai dengan kurikulum, kecuali memang ada yang guru yang kadang-kadang nyisipkan sesuatu gitu. Tapi ini mesti harus kita ingatkan. Tapi setelah dia selesai dari sekolah misalnya, di pertemuan orang secara intens ataupun dilanjut lewat media sosial, ini yang terus menggerus dari sisi pemahaman dan keyakinan dan pemikiran-pemikiran yang mengarah ke ekstrim. Itulah sebabnya maka perlu ada satu kepedulian dari orang terdekat, dari keluarga. Kebiasaan-kebiasaan apa sih yang dilakukan oleh sang anak atau keponakan atau anggota keluarga yang lain. Kalau biasanya riang, tiba-tiba dia murung, dia pergi nggak jelas, minta uang yang tidak sewajarnya, pulang mengurung diri di kamar, dan dia kemudian juga dari sisi konsumsi bacaannya, baik bacaan secara buku-buku atau viralisasi di media sosial. Ini yang perlu diwaspadai karena pengaruh itu sangat masif. Dan disadari bahwa mereka juga ada tempat bertanya untuk misalnya mengajarkan sesuatu yang membuat atau merakit bom misalnya. Dia itu bisa tanya jawab ya, lewat media sosial. Nah inilah yang perlu ada satu cek, recek, dan cross check dari keluarga maupun dari kita juga melakukan patroli 24 jam. Sehingga kalau ada gejala-gejala itu dari awal sudah kita coba untuk didekati dan diluruskan supaya mereka tidak berkelanjutan itu. Di samping juga kita juga mengajak daripada peran serta dari lingkungan RT RW, Babinsa, Babin Katimas untuk mewaspadai sekelilingnya. Kalau ada sesuatu yang menceritakan, masyarakat hendaknya cepat lapor. Jadi kita aja deteksi dini, cegah dini, dan lapor cepat. Nah, kenapa? Lapor tapi kalau terlambat ya sudah terjadi, percuma. Oleh karenanya lapor cepat. Inilah yang kita dorong supaya masyarakat lebih responsif gitu. Baik Pak, mungkin bisa sambil diminum Pak. Ya, terima kasih. Ya, ya. Kemudian diminum ya Pak? Iya. Ya, ya. Kemudian Pak, yang saya ingin ketahui Pak, kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Badan Intelijen Negara selama pandemi COVID-19 untuk menangani isu radikal dan terorisme ini Pak? Ya, di dalam pandemi memang kita sangat aktif ya di Badan Intelijen Negara. Secara langsung itu memang mendekati para pakar virologi ya, ahli-ahli virus, kemudian university ya yang mempunyai fakultas kedokteran, kemudian juga para ahli virus juga. Kemudian kita juga bekerjasama dengan rumah sakit rujukan, dan juga dengan lab ya, laboratorium yang selama ini ada. Di samping kita juga kerjasama dengan luar negeri untuk mendatangkan peralatan-peralatan maupun bahan baku obat yang memang di dalam negeri kekurangan misalnya. Ini semua adalah upaya supaya kita bisa menemukan cepat apa yang kita upayakan, yaitu obat ataupun vaksin yang ada. Dan kita kerjasama dengan universitas, antara lain juga ya yang kemarin diumumkan dengan UNAIR dan ternyata menemukan ini. Ini adalah upaya kita mempercepat proses penemuan obat, karena apa? Kalau ini dibiarkan, efeknya bisa kemana-mana. Bisa ke arah politik, bisa ke arah sektor ekonomi, pariwisata, atau stabilitas nasional, termasuk para ekstrim. Para ekstrim ini mencoba memanfaatkan ini untuk kepentingan baik itu mendowngrade atau mendegradasi pemerintah supaya rakyat tidak percaya misalnya, atau menebarkan berita bohong tentang COVID itu ada yang bilang bikinan, hanya imajinasi, ada seperti itu. Kemudian ada juga yang merebut pasien dan memaksa menguburkan sendiri dan sebagainya. Akhirnya terjadi gejolak di situ, dan di saat itulah maka terjadi suatu aksi yang lebih cenderung kepada mendowngrade pemikiran trust publik kepada penguasa. Ini termasuk aksi-aksi teror terhadap para
punggawa kesehatan ya, ini banyak yang juga mengusir perawat dari sejumlah lokasi di mana dia kos. Kemudian akhirnya pemerintah menyiapkan hotel yang khusus untuk seperti teror seperti ini kan berawal dari sesuatu yang karena pandemi akhirnya merembet ke yang lain. Akhirnya juga memanfaatkan situasi itu untuk melakukan gerakan kontraproduktif berupa serangan teror terhadap psikis masyarakat. Itu juga dimunculkan bahwa adanya COVID ini yang disampaikan belum ada obatnya, bisa menyerang seseorang lewat pintu ini dan sebagainya, yang akhirnya masyarakat mulai gelisah, di mana dia tidak percaya diri, akhirnya juga melakukan langkah-langkah yang ngawur. Tapi ada juga yang terkena berita hoax bahwa COVID itu tidak ada. Akhirnya dia menentang PSBB, dia secara show of force dia melawan anjuran pemerintah dan akhirnya kena sanksi pidana. Inilah contoh-contoh di mana upaya memainkan emosi, sikap, tingkah laku dan opini masyarakat tadi terus dilakukan dengan cara yang ekstrim dan akhirnya justru juga akan membentuk suatu teror terhadap psikologi massa. Demikian. Bu Angel, tadi seperti yang disampaikan Pak Wawan bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang termakan hoax. Yeah. Dan sama seperti yang Ibu sampaikan bahwa yang paling rawan ini gagasan. Yeah. Kira-kira strategi pencegahan apa untuk kita masing-masing mungkin, Bu? Pertama yang harus, kalau kita lihat tadi ya, dari kelompok-kelompok radikal, mulai dari yang hanya radikal gagasan sampai pada radikal yang terorisme, sebenarnya kata kuncinya satu, mereka tidak puas terhadap pemerintah atau ada rasa tidak percaya terhadap pemerintah. Sehingga yang paling harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana membangun rasa percaya publik, bagaimana membangun sebuah rasa bahwa masyarakat ini cukup puas dengan kinerja pemerintah. Kalau dalam strategi perang melawan terorisme itu yang biasa selalu disampaikan adalah winning the heart and the mind of the people. Jadi bagaimana pemerintah berusaha untuk merebut hatinya rakyat dan membuat rakyat percaya bahwa pemerintah punya niat yang baik untuk melayani rakyat, memenuhi kebutuhan rakyat, mengayomi rakyat dan melakukan mencapai tujuan-tujuan sesuai dengan nilai-nilai yang memang sudah dicita-citakan ya. Nah, yang pertama yang harus pemerintah tadi lakukan adalah bagaimana membangun rasa percaya publik. Pemerintah perlu menjelaskan nih kepada publik, pemerintah sebenarnya mau lakukan apa sih saat ini? Fokusnya pada hal yang mana nih? Keselamatan atau kesehatan masyarakatkah? Atau ekonomi gitu ya, secara bertahap kemudian disusun, dilakukan, nah itu perlu disampaikan. Atau secara simultan semuanya. Gitu. Kalau memang mau silakan saja, mau yang bertahap misalnya mulai dari kesehatan dulu atau ekonomi atau mau secara simultan silakan. Yang penting publik harus diyakinkan bahwa pemerintah memang melakukan sebuah pekerjaan yang masyarakat yakin nih bahwa ini memang hasilnya pasti akan baik. Ya, nah itu yang harus dibangun dulu. Nah, tentu pemerintah nggak bisa sendiri gitu ya, karena ini banyak yang harus dilawan. Rakyat Indonesia 270 juta dari sekian wilayah gitu, sehingga pemerintah perlu melibatkan, tentu mengajak semua elemen dalam masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat gitu ya, anak-anak muda yang kreatif, membuat semacam meme atau short movie misalnya, atau apapun lah tayangan-tayangan di media-media sosial, media online yang intinya adalah membangun rasa percaya publik terhadap kinerja pemerintah dan bahwa memang pemerintah tidak sendiri gitu, tapi juga didukung oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa mereka dalam kondisi pandemi seperti ini bukan cuma masalah kesehatannya saja yang bermasalah, tapi seperti tadi disampaikan oleh Pak Wawan, ada efek lanjutannya, ekonomi, mereka kehilangan pekerjaan, mungkin pengangguran, kemudian masalah-masalah sosial, kerawanan sosial, apalagi sempat 3.000 lebih napi dilepas gitu kan, ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir. Nah, masyarakat ini harus ditenangkan dulu, karena rasa bingung, rasa panik, cemas yang berlebihan itu menjadi santapan empuk untuk kelompok-kelompok radikal melalui informasi hoaxnya mereka gitu. Nah, ini yang harus diredam oleh pemerintah dengan membangun rasa percaya. Kemudian
itu tadi melibatkan seluruh elemen masyarakat ya. Dan satu hal lagi, kalau kita misalnya belajar dari pengalamannya Korea Selatan atau New Zealand, bangunlah early warning system. Kami kalau di kampus ya, itu ada early warning system sehingga rektorat tuh tahu setiap kinerja dari setiap dosennya tuh kelihatan. Dosen ini ngajar di mana, dosen ini tugas kemana, pengabdiannya apa, publikasinya apa, penelitiannya apa. Nah, itu yang perlu dibuat juga oleh pemerintah misalnya terhadap pendatang gitu ya, atau orang-orang yang katakanlah dalam status ODP atau PDP atau yang memang sudah pasien. Ada semacam, kalau di Korea Selatan mereka pakai yang namanya tracer system dengan memanfaatkan IT. Jadi ketahuan nih orang-orang yang misalnya dicurigai ada membawa positif COVID misalnya, itu harus dijaga, atau aktivitasnya kemana itu harus dipantau sehingga masyarakat tenang, masyarakat aman gitu. Mereka percaya bahwa benar-benar pemerintah ini sanggup menyelesaikan masalah COVID, baik penyakitnya itu sendiri maupun masalah-masalah selanjutnya. Kurang lebih itu yang harus dibangun. Ya, Bu, mungkin sedikit aja Bu, kira-kira himbauan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat di rumah? Oke. Yang pertama tentu tadi pemerintah harus membangun rasa percaya publik ya, itu, dan membangun bagaimana supaya masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah. Dan dari sisi masyarakat sendiri, marilah kita percaya bahwa pemerintah kita punya niat baik kok untuk membuat masalah COVID pandemi ini segera selesai, gitu ya. Baik itu dengan misalnya mencari, tadi seperti Pak Wawan sampaikan, mencari vaksinnya, mencari obatnya, tokoh-tokoh dokter-dokter dikerahkan untuk segera bisa memulihkan kondisi kesehatan masyarakat. Kemudian dari sisi ekonomi juga sudah cukup banyak bantuan stimulus dana dikeluarkan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Nah itu, masyarakat yuk kita percayalah bahwa pemerintah punya niat baik untuk menjaga keamanan dan keselamatan kita bersama, dan mari patuhi himbauan atau anjuran atau aturan dari pemerintah, karena yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tentu untuk menjaga keselamatan kita semua, kenyamanan kita semua. Itu saja Mbak Evi, terima kasih. Terima kasih Bu. Untuk Bapak Wawan, kira-kira pesan atau himbauan apa yang bisa disampaikan sedikit untuk ke masyarakat? Ya, masyarakat hendaknya cek, recek, dan cross-check. Tidak lantas ditelan mentah begitu saja tanpa dikunyah, hingga informasi seolah-olah itu benar, padahal di situ ada terkandung maksud terselubung dan ternyata pembelokan makna. Oleh karenanya masyarakat tetap harus kritis dan tetap menanyakan ini kepada ahlinya, apakah berita ini benar, apakah tidak. Dan kita harapkan supaya di samping mereka kritis, mereka juga mau membaca, mau mempelajari perkembangan dan tidak malu bertanya pada sekitarnya, sehingga kalau ada sesuatu yang mencurigakan dari sejak dini mereka sudah aware bahwa ini ada sesuatu yang patut diwaspadai dan curigai, dan kita harus sadari bahwa 60% berita itu hoax, yang benar hanya sekitar 40-an%. Itulah sebabnya maka kita harus compare dengan berita-berita yang lain, dan kita harus selalu update dari data-data yang ada. Karena kita harus selalu komunikasi dengan ahlinya, termasuk dengan dosen, para pakar. Karena komunikasi yang baik akan menghindarkan diri dari terjadinya miskomunikasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wawan dan Ibu Angel untuk pandangan-pandangannya, sedikit membuka wawasan kita. Sama-sama. Sekian untuk bincang kita hari ini. Saya Evi Kartika, sampai jumpa di Bincang Velog selanjutnya.